Senja selalu menjadi waktu yang ia benci. Di teras kecil rumahnya, Desi duduk memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Sejak kematian suaminya 2 tahun lalu, senja tak lagi indah. Waktu seolah berhenti, menyisakan luka yang tak kunjung sembuh. Desi masih muda, baru 28 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya cerah, dan sorot matanya menyimpan kerinduan yang mendalam. Namun, statusnya sebagai janda muda membuatnya sering menjadi bahan perbincangan tetangga. Mereka membicarakannya di balik punggung, menyebarkan desas-desus yang tak pernah benar. Janda muda, pasti tak akan lama bertahan sendirian, begitu bisik-bisik yang sering ia dengar saat berbelanja di warung. Desi hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang campur aduk antara sedih dan marah. Malam itu, ia duduk di kamarnya yang sunyi. Foto pernikahan yang terpajang di dinding menjadi saksi bisu kebahagiaannya yang telah berlalu. Ia meraih foto itu, mengusap wajah suaminya yang tersenyum hangat. "Mas, aku capek," bisiknya lirih, air mata mulai mengalir. "Kenapa kamu pergi secepat itu? Aku rindu." Desi teringat bagaimana dulu suaminya, Arman, selalu memeluknya saat ia merasa sedih. Tapi kini, pelukan itu hanya menjadi kenangan. Ia berusaha kuat, tapi keheningan malam seringkali mematahkan semangatnya. Keesokan harinya, Desi memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah. Ia ingin menenangkan pikirannya. Di sana, ia melihat anak-anak kecil bermain, pasangan muda bercengkrama, dan lansia menikmati kebersamaan. Ia tersenyum pahit, merasa dirinya seperti patahan daun yang tersapu angin. Tiba-tiba, seorang pria parubaya duduk di bangku sebelahnya. Wajahnya tenang, dengan senyum yang tulus. "Senja indah," iya, sapanya. Desi menoleh, sedikit terkejut. "Iya, indah," jawabnya pelan. Mereka mulai berbincang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Bima, seorang duda yang kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Cerita mereka ternyata saling beririsan. Pak Bima berbicara dengan nada yang menenangkan, membuat Desi merasa nyaman. "Kadang, kehilangan membuat kita merasa sendirian," kata Pak Bima, menatap langit senja. "Tapi kita tak benar-benar sendiri. Tuhan selalu punya cara untuk menguatkan kita, meski lewat hal-hal kecil." Perkataan itu menyentuh hati Desi. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami lukanya. Sejak pertemuan itu, mereka sering bertemu di taman. Obrolan-obrolan sederhana mereka menjadi pelipur lara bagi Desi. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Senja yang dulu ia benci, kini menjadi waktu yang ia nantikan. Di balik senja yang indah, Desi menemukan harapan baru. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ada kehangatan baru yang mengisi kekosongan itu, memberi semangat untuk melangkah maju. Terkadang, hidup memang tentang belajar menerima, bukan melupakan. Desi tahu, cinta yang telah pergi tak akan pernah tergantikan, tapi ia juga belajar bahwa kebahagiaan bisa hadir dari arah yang tak terduga. Satu hari, Pak Bima mengajak Desi untuk mengunjungi suatu tempat. Pak Bima menjemput Desi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Desi, Desi sudah berdiri di depan pintu pagar, sudah lama menunggu ya. Tegur Pak Bima sambil tersenyum. "Enggak kok," jawab Desi sambil melangkah, menaiki sepeda motor Pak Bima. Pak Bima menyodorkan helm sambil menatap mata Desi. Mereka saling berpandangan, ada perasaan yang tak bisa digambarkan. Ketika Pak Bima menatap mata Desi, mata itu begitu indah, dan memancarkan magnet yang menggetarkan jantung Pak Bima. Kemudian motor itu melaju menyusuri jalanan, yang menerbangkan dua perasaan insan yang jauh di atas awan. Pak Bima merasakan, ada sesuatu yang hangat di belakang punggungnya. Tapi kehangatan itu membakar isi dadanya, darahnya seakan mendidih, memacu jantung yang berdetak lebih kencang. Desi dengan rasa ragu mengulurkan tangannya ke pinggang Pak Bima sambil merapatkan badannya. Mereka terbang dengan perasaan masing-masing. Gak ada kata yang terucap, hanya detak jantung yang menjadi irama keindahan. Motor terus melaju, melewati bukit, dan pesawahan. Terkadang berbelok, dan terkadang menuruni pudunan. Irama itu terus mengalun menerbangkan perasaan yang tak bisa digambarkan. Tidak lama dari itu motor sampai di tujuan. Pak Bima memelankan laju motornya. Lalu Desi bertanya, "Sudah sampai ya Pak?" "Iya," kata Pak Bima, "tapi kita akan menyusuri pinggiran pantai ini dulu." Kata Pak Bima, motor melaju menyusuri pinggiran pantai yang indah. Seolah menambah suasana semakin romantis.
Desi merasakan kebahagiaan yang tak bisa dilupakan. Momen-momen yang sangat indah yang sudah lama menghilang dari kehidupannya. Desi merasa seolah terlahir kembali. Dia merasa menemukan kehidupan yang baru, dunia yang baru. Sudah hampir seharian mereka berkeliling di pantai itu. Hari sudah mulai gelap, Pak Bima menoleh ke arah Desi lalu ia bertanya, "Sekarang bagaimana, mau pulang atau mau masih di sini?" "Terserah Bapak aja," kata Desi pelan. Pak Bima mengerti bahasa tubuh Desi yang rupanya dia masih betah di situ. "Baiklah," jawab Pak Bima. Pak Bima melajukan motornya menuju sebuah hotel yang ada di pinggir pantai itu. Setelah memberikan administrasinya mereka menuju sebuah kamar yang ada di hotel itu ditemani seorang petugas yang mengantarnya. Desi langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur, dia ingin melepaskan lelahnya setelah seharian di atas motor. Pak Bima menutup pintu kamar lalu berjalan ke arah Desi, sambil melontarkan pertanyaan, "Capek ya?" "Iya Pak, tapi menyenangkan." Suaranya lirih, matanya terpejam merasakan lelah yang menyenangkan. Ia tidur terlentang seolah akan menyambut dayung yang akan diberikan Pak Bima. Pak Bima mengerti isyarat yang Desi lakukan. Pak Bima memberikan sebuah dayung kepada Desi. Lalu mereka berlayar menyeberangi lautan yang luas. Tak ada suara yang diucapkan. Hanya gemuruh pendingin ruangan yang mengeluarkan udara yang dingin sepoi-sepoi. Perahu melaju semakin jauh, melewati ombak yang sesekali menghempaskan perahu yang menjadi oleng ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa lama perahu berlayar akhirnya sampai di puncak tujuan. Malam semakin larut, mereka terlelap dalam dunianya masing-masing. Dunia yang mengukir kenangan di kepala mereka masing-masing. Sebulan telah berlalu, setelah kejadian itu, Pak Bima melamar Desi, untuk dijadikannya sebagai pendamping hidupnya. Desi merasa bahagia, kini ia sudah tidak sendirian lagi. Ada sosok yang akan menemani hari-harinya.